Di bawah langit pesisir selatan yang kering dan retak, hidup Roro Blorok, seorang gadis yang hanya mengenal penderitaan. Di tengah kemarau panjang, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan ayahnya yang sekarat adalah seutas kalung perak terakhir. Namun, harapan itu pun musnah saat kalung itu dicuri, membuat Roro Blorok terdampar di tepi pantai dengan hati yang hancur. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia menjerit ke laut, memohon bantuan dari siapapun yang mendengarkan. Jeritannya didengar oleh sang ratu pantai selatan, Nyi Roro Kidul, yang menawarkan kekayaan dan kekuatan tak terbatas. Tetapi setiap perjanjian memiliki harga. Dan harga yang diminta Nyi Roro Kidul bukan sekadar harta, melainkan jiwa. Apakah Roro Blorok akan menukar jiwanya demi menyelamatkan ayahnya? Atau ia akan menemukan bahwa kutukan yang baru jauh lebih mengerikan daripada takdir yang ia tinggalkan? Di pesisir selatan Jawa, langit kusam dan suram membentang tanpa batas. Musim kemarau yang seakan tak berkesudahan telah mengubah segala-galanya. Tanah yang tadinya subur dan hijau kini retak-retak, menyerupai kulit naga purba yang mengering dan mati. Angin yang berembus tidak lagi membawa aroma laut yang segar, melainkan debu halus yang menusuk hidung dan mengaburkan pandangan. Di tengah pemandangan yang memilukan itu, hiduplah sebuah keluarga yang juga perlahan-lahan mengering, kehilangan harapan sedikit demi sedikit. Di sebuah gubuk reot dengan dinding bambu yang keropos, Roro Blorok, seorang gadis berusia 18 tahun, menyapu halaman. Gerakan tangannya lambat, tidak bertenaga, seolah setiap sapuan adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul. Wajahnya yang seharusnya merekah dengan senyum kini selalu diselimuti kesedihan. Matanya yang dulu cerah kini memancarkan keputusasaan yang begitu dalam. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya menjadi coklat gelap karena paparan matahari yang tak kenal ampun. Hidupnya dan keluarganya adalah potret nyata dari penderitaan. Sawah yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka telah lama mati. Tidak ada lagi padi yang tumbuh, tidak ada lagi air yang mengalir. Segalanya kering, termasuk semangat mereka. Di dalam gubuk, ayahnya, Bapak Karto, terbaring lemah. Batuknya terdengar kering dan parau, membelah kesunyian yang mencekam. Kondisi Bapak Karto semakin memburuk dari hari ke hari, membuat hati Roro Blorok sakit setiap kali mendengarnya. Roro Blorok masuk ke dalam, mendekati ayahnya. Ia mengambil kendi tanah liat yang hampir kosong dan meneteskan sedikit air ke bibir ayahnya yang pecah-pecah. Air itu habis dalam sekejap, tak lebih dari embun yang menguap di bawah sinar mentari. Di sudut ruangan, ibunya, Ibu Suti, hanya bisa menangis dalam diam. Air mata adalah satu-satunya air yang masih mengalir di gubuk itu. Ia memeluk lututnya, punggungnya bergetar. Kenapa semua ini harus terjadi pada kita? Bisik Ibu Suti dengan suara yang hampa. Kita sudah bekerja keras, Blorok. Kenapa kita harus dihukum seperti ini? Roro Blorok tidak menjawab. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke sudut gelap di dalam gubuk. Di sana, tergantung sebuah kotak kayu usang. Di dalamnya, terbungkus kain beludru yang lusuh, terbaring seutas kalung perak. Kalung itu adalah satu-satunya warisan dari neneknya. Itu adalah harta berharga yang seharusnya menjadi pusaka turun-temurun, sebuah simbol kebanggaan dan sejarah keluarga mereka. Tetapi sekarang, kalung itu adalah satu-satunya harapan terakhir. Ia tidak melihatnya sebagai perhiasan, melainkan sebagai harga yang harus ia bayar untuk menyelamatkan nyawa ayahnya. Malam tiba, dan bulan sabit menggantung tipis di langit yang gelap. Roro Blorok duduk di samping ayahnya yang terpejam. Napasnya terdengar semakin berat, seperti hembusan angin yang sekarat. Dingin menyelimuti Roro Blorok, bukan hanya dari angin malam, tetapi juga dari kenyataan pahit yang menggerogoti jiwanya. Ia memandangi wajah ayahnya, mencoba mencari kekuatan. Ia tahu, ia harus pergi ke kota keesokan paginya. Ia harus menjual kalung itu, apapun yang terjadi. Ia tidak peduli dengan tahayul bahwa kalung itu membawa keberuntungan. Baginya, keberuntungan adalah jika ayahnya bisa kembali sehat dan senyum ibunya bisa kembali merekah. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Bukan dinginnya angin, melainkan dingin yang aneh, seolah ada mata yang mengawasinya dari kejauhan. Bulu kuduknya merinding, dan ia bergegas masuk ke dalam gubuk, menutup pintu yang keropos. Ia memeluk lututnya di samping ayahnya, memejamkan mata, dan berusaha menghapus rasa takutnya. Tetapi rasa takut itu tidak hilang. Itu justru tumbuh.
bercampur dengan keputusasaan yang semakin pekat. Ia tahu, di luar sana, di antara gemuruh ombak dan bisikan angin, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang telah mendengar doanya, yang kini siap datang menjemput. Ia tidak pernah tahu bahwa keputusasaannya telah membuka pintu bagi entitas yang jauh lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Ia hanyalah seorang gadis miskin yang mencari secercah harapan, tetapi tindakannya akan mengubah dirinya dan takdirnya untuk selamanya. Sejak matahari belum menampakkan diri, Roro Blorok sudah terbangun. Tidak ada lagi waktu untuk membiarkan diri terlarut dalam kesedihan. Malam yang dipenuhi kegelisahan telah berlalu, dan kini tekadnya bulat. Ia mengambil bungkusan kain lusuh dari dalam kotak kayu yang usang. Di dalamnya, terbungkus dengan rapi, adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki, kalung perak dengan liontin giok hijau. Kalung itu terasa dingin di tangannya, tetapi di saat yang sama, ia juga memancarkan sebuah kehangatan yang aneh, seolah kalung itu adalah jembatan terakhir yang menghubungkannya dengan kehidupan normal. Roro Blorok mencium kening ayahnya yang panas, lalu berbisik kepada ibunya yang masih tertidur lelap. Aku pergi, Bu. Semoga Allah memberkati perjalanan ini. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar dari gubuk. Langkahnya cepat dan mantap, dipacu oleh bayangan wajah ayahnya yang pucat dan batuknya yang memilukan. Perjalanan ke kota sangat jauh, melewati jalan setapak yang berdebu dan hutan yang lebat. Roro Blorok tidak peduli. Ia hanya ingin sampai, menjual kalung itu, dan kembali dengan obat yang bisa menyelamatkan ayahnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang pedagang tua. Wajahnya keriput, senyumnya ramah, tetapi matanya seperti menyimpan rahasia. Gerobaknya ditarik oleh seekor kerbau tua yang terlihat lelah. Pedagang itu menawarkan tumpangan. Mau kemana, Nak? Wajahmu tampak tergesa-gesa sekali, tanyanya dengan suara serak. Roro Blorok ragu. Rasa curiga muncul sejenak, tetapi ia menepisnya. Waktu adalah hal yang paling berharga baginya saat itu. Ia menceritakan niatnya. Pedagang itu mengangguk, meyakinkan bahwa ia bisa menawarkan harga yang sangat bagus untuk kalung itu. Roro Blorok akhirnya setuju untuk naik ke gerobak. Hatinya dipenuhi harapan baru. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak pernah ia rasakan. Mereka berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan yang sepi. Pedagang itu menawarkan secangkir teh hangat kepada Roro Blorok. Minumlah, Nak. Perjalanan masih panjang, katanya. Roro Blorok yang kehausan dan lelah menerima tawaran itu dengan senang hati. Ia meminum teh itu hingga tandas. Setelah itu, kepalanya terasa pusing, matanya berat, dan ia merasakan pandangannya memudar. Ia mencoba untuk melawan, tetapi tenaganya seperti terkuras habis dalam sekejap. Samar-samar ia melihat senyum licik di wajah pedagang itu sebelum kesadarannya sepenuhnya hilang. Ketika ia terbangun, hari sudah sore. Ia berada di sebuah tempat asing. Gerobak pedagang itu sudah tidak ada. Dengan panik, Roro Blorok meraba tas kainnya. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Bungkusan kain yang berisi kalung perak itu tidak ada. Panik merayap, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak, memanggil nama pedagang itu, tetapi yang terdengar hanyalah gema dari suaranya sendiri. Ia telah ditipu, dirampok. Harapan yang sempat tumbuh kini hancur lebur, meninggalkan kekosongan yang dingin. Air matanya tumpah, bercampur dengan debu di pipinya. Ia kembali berjalan, kali ini dengan langkah gontai. Setiap langkah adalah sebuah pengakuan atas kegagalannya. Ia telah mengorbankan kalung berharga itu, tetapi tidak mendapatkan apapun. Ia telah kehilangan satu-satunya harapan. Kegelapan mulai menyelimuti, dan rasa takut mencekamnya. Ia tidak tahu bagaimana harus pulang, bagaimana harus menjelaskan kepada ibunya bahwa ia telah gagal. Ia tidak tahu bagaimana caranya menghadapi kenyataan bahwa ayahnya mungkin tidak akan pernah sembuh. Dengan hati yang hancur, ia tiba kembali di pantai. Ia tidak berani pulang. Ombak bergemuruh, seolah ikut merasakan kesedihannya. Di tengah kegelapan, ia berlutut di atas pasir yang dingin. "Wahai penguasa laut," teriaknya, suaranya parau dan penuh luka. "Apakah ini balasan atas kehidupanku yang tak berdaya? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kekayaan, kekuatan aku butuh itu untuk menolong keluargaku. Aku rela menukar apapun."
Jiwaku, ragaku, semua akan kuserahkan, asalkan ayahku selamat. Ia terus berteriak, menangis sejadinya, meluapkan semua rasa sakit yang selama ini ia pendam. Angin berembus kencang, membawa suaranya hingga ke dasar lautan. Ombak yang awalnya tenang kini mulai bergolak. Langit yang gelap tiba-tiba diselimuti kabut yang pekat. Roro Blorok merasakan hawa dingin yang aneh, lebih kuat dan menusuk dari sebelumnya. Bulu kuduknya merinding, tetapi ia tidak takut. Ia justru merasakan sebuah kekuatan yang aneh, seolah permohonannya telah didengar. Ia memejamkan mata, menunggu. Ia tidak tahu apa yang akan datang, tetapi ia tahu, apapun itu, tak akan lebih buruk dari penderitaan yang ia alami selama ini. Ia telah menjual jiwanya kepada kegelapan. Setelah permohonan putus asa Roro Blorok terucap, keheningan yang tak wajar menyelimuti pantai. Suara gemuruh ombak yang tadinya mengamuk, kini meredup hingga nyaris tak terdengar. Suara angin yang berhembus kencang pun perlahan menghilang, digantikan oleh bisikan-bisikan halus yang mengalun di telinga Roro Blorok, seperti melodi misterius yang berasal dari dasar lautan. Ia membuka mata. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan rasa takjub yang mendalam. Dari balik kabut tebal yang tiba-tiba menyelimuti, air laut di hadapannya mulai memancarkan cahaya biru kehijauan yang misterius. Air itu berputar membentuk sebuah pusaran, dan dari tengah pusaran itulah, perlahan-lahan, muncul sesosok wanita yang luar biasa. Ia mengenakan kebaya berwarna hijau yang berhiaskan benang emas, rambutnya terurai panjang hingga menjuntai ke permukaan air, dan wajahnya begitu cantik hingga terasa tidak nyata. Matanya memancarkan cahaya yang menusuk, seolah mampu membaca setiap pikiran dan penderitaan di dalam diri Roro Blorok. Sosok itu adalah Nyi Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, yang namanya sering ia dengar dalam cerita-cerita para tetua. Roro Blorok tidak bisa bergerak. Lututnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa hormat yang luar biasa. Ia adalah penguasa seluruh lautan. Sosok yang hanya ia dengar dalam dongeng, kini berdiri di hadapannya. Nyi Roro Kidul melayang. Kakinya tidak menyentuh pasir, dan suaranya mengalir seperti melodi yang mematikan. Roro Blorok, bisiknya. Suaranya sejuk seperti embun pagi namun tajam seperti pedang. Aku telah mendengar jeritan jiwamu. Aku tahu penderitaanmu, dan aku tahu betapa besarnya keinginanmu untuk mengubah nasib. Roro Blorok hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata sang ratu. Ampun, Baginda Ratu, hamba yang hina ini. Tidak ada yang hina di mataku. Potong Nyi Roro Kidul. Hanya ada yang putus asa. Kau menginginkan kekayaan. Kau menginginkan kekuatan. Kau bersedia menukar apapun. Benarkah itu? Ya, Baginda. Hamba bersedia. Jiwa, raga, apapun. Asalkan hamba bisa menyelamatkan ayah hamba dan mengakhiri penderitaan ini. Jawab Roro Blorok, suaranya parau karena menahan tangis. Senyum tipis terukir di bibir Nyi Roro Kidul. Senyum yang indah namun tak menenangkan. Bagus. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan. Kekayaan yang tak akan pernah habis. Kemampuan untuk menguasai dunia fana. Tapi ingat, pengorbananmu harus setimpal. Kau tidak lagi menjadi manusia biasa. Kau akan menjadi perpanjangan tanganku di dunia ini, ratu dari segala siluman ular. Kau akan memberikan kekayaan kepada manusia-manusia yang serakah, dan sebagai gantinya, mereka akan menjadi pelayanmu. Hamba mengerti, Baginda, hamba bersedia. Nyi Roro Kidul mengulurkan tangannya yang lentik. Jari-jarinya tampak begitu lembut dan anggun, memancarkan cahaya remang-remang. Ambil tanganku, Roro Blorok, dan terima takdirmu. Roro Blorok tidak ragu. Ia mengulurkan tangannya, melihatnya sebagai satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya. Matanya memandang Nyi Roro Kidul dengan penuh kepercayaan. Ia tidak tahu bahwa kepercayaan itu akan menjadi dosa terbesarnya. Ia tidak tahu bahwa ia tidak hanya menjual jiwanya, tetapi juga menukar kemanusiaannya dengan takdir yang mengerikan. Saat tangan mereka bersentuhan, sebuah keajaiban yang menakutkan terjadi. Cahaya hijau menyilaukan memancar dari sentuhan itu, dan rasa sakit yang tak terbayangkan mulai merayap dari ujung kaki Roro Blorok. Seolah-olah ia baru saja dimasukkan ke dalam tungku api. Roro Blorok menjerit. Tubuhnya kejang-kejang. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman Nyi Roro Kidul. Tetapi genggaman itu begitu kuat,
tak mungkin dilepaskan. Matanya melotot, menatap Nyi Roro Kidul yang kini tersenyum dengan senyum dingin. Terimalah takdirmu, Roro Blorok. Biarkan jiwamu menyatu dengan kegelapan, dan ragamu menyatu dengan alam, bisik Nyi Roro Kidul. Sakitnya semakin menjadi-jadi. Kulit Roro Blorok yang tadinya halus kini terasa seperti melepuh. Di bawah kulit yang terbakar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang keras dan bertekstur mulai tumbuh, melapisinya dari ujung kaki. Sisik. Sisik perak yang berkilauan, satu persatu, muncul di permukaan kulitnya, seperti bunga-bunga kematian yang mekar. Roro Blorok melihat ke bawah. Pakaiannya terkoyak. Kedua kakinya mulai menyatu. Ia tidak lagi memiliki dua kaki, melainkan satu kesatuan. Otot-ototnya menyatu, tulang-tulangnya melebur, dan bentuknya berubah. Kakinya memanjang, memanjang, dan memanjang, hingga akhirnya membentuk ekor ular yang besar dan mematikan. Ia mencoba berteriak lagi, tetapi tenggorokannya tercekat. Suara yang keluar dari bibirnya bukanlah suara manusia, melainkan desisan yang mengerikan. Nyi Roro Kidul melepaskan genggamannya. Roro Blorok jatuh ke pasir, terbaring dalam wujud barunya yang setengah manusia, setengah ular. Ia mencoba untuk bangun, tetapi ekornya yang berat membuatnya tidak bisa berdiri. Ia hanya bisa merangkak, memutar-mutar tubuhnya yang mengerikan di atas pasir. Rasa sakit dari transformasi itu masih merayap di setiap inci kulitnya, terasa seperti ribuan jarum api yang menusuk dan membakar. Nyi Roro Kidul menunduk, menatapnya dengan pandangan dingin. Selamat datang di dunia yang baru, Nyi Blorong. Namamu yang lama telah mati. Mulai sekarang, kau akan melayani keinginan manusia, dan kau akan mengambil jiwa mereka sebagai imbalan. Kau adalah ratu di dunia fana, tetapi pelayanku di dunia gaib, dan kau tidak akan pernah bisa kembali. Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya. Kabut tebal kembali menyelimuti mereka berdua, dan ketika kabut itu hilang, Nyi Roro Kidul telah lenyap. Roro Blorok, yang kini bernama Nyi Blorong, hanya bisa terbaring di atas pasir, sendirian dalam kegelapan. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah monster yang lahir dari penderitaan dan janji yang mematikan. Nyi Blorong terbangun. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia terpejam. Di sekelilingnya, dinding-dinding gua terasa lembab dan dingin. Dindingnya ditumbuhi lumut dan akar-akar pohon yang menjuntai. Udara di dalam gua berbau tanah basah dan sesuatu yang amis. Ia mencoba berdiri, tetapi ekornya yang panjang dan berat membuatnya sulit bergerak. Ia merangkak maju, menyusuri kegelapan, sampai ia tiba di sebuah kolam kecil yang airnya tenang. Ia membungkuk, wajahnya yang pucat dan mata ularnya menatap ke bawah, ke dalam air. Bayangan yang terpantul di sana bukanlah Roro Blorok. Itu adalah wajah yang asing, wajah yang dingin dan tanpa emosi. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang dan mata tajam, tetapi kulitnya dipenuhi sisik-sisik perak yang berkilauan. Di bawah pinggangnya, tidak ada kaki, hanya ada ekor ular yang besar, tebal, dan bersisik. Nyi Blorong menjerit, tetapi yang keluar dari tenggorokannya hanyalah desisan yang mengerikan. Ia memukul air, berharap bayangan itu pecah dan hilang. Tetapi air itu kembali tenang, dan bayangan itu tetap ada, menatapnya dengan tatapan yang kosong. Ia menyadari bahwa bayangan itu adalah dirinya. Ia adalah monster yang ia lihat. Ia menangis, tetapi air matanya terasa dingin dan asing. Ia mencoba merasakan hatinya, mencoba mencari sisa-sisa Roro Blorok yang dulu. Tetapi ia hanya menemukan kekosongan, sebuah lubang hitam yang tak berujung. Nyi Roro Kidul telah mengambilnya. Ia telah menukar jiwanya dengan wujud yang mengerikan ini. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan aneh, sebuah kekuatan yang merayap di dalam dirinya. Ia memejamkan mata, memusatkan pikirannya pada keinginan terbesarnya, kekayaan. Dan ketika ia membuka mata, ia melihat sebuah kepingan emas muncul begitu saja di tangannya. Emas itu berkilauan, memancarkan cahaya yang hangat dan memikat. Nyi Blorong menjatuhkan emas itu ke tanah, merasa jijik. Kekuatan ini tidak memberinya kebahagiaan. Kekuatan ini hanya mengingatkannya pada harga yang ia bayar. Ia merangkak kembali ke dalam kegelapan gua, meringkuk di sudut, dan mencoba melupakan semua yang terjadi. Ia mencoba untuk tidak memikirkan ayah dan ibunya, tidak memikirkan desa yang ia tinggalkan, dan tidak memikirkan kalung perak yang hilang.
Tetapi semua pikiran itu terus berputar-putar di kepalanya. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Ia tahu ia terperangkap di sini. Ia adalah sebuah kutukan, sebuah peringatan yang hidup bagi semua orang yang serakah. Dan ia tahu, suatu hari nanti, manusia akan datang mencarinya. Dan pada saat itu, ia akan tahu betapa mengerikannya harga dari kekayaan. Rasa takut dan penyesalan yang ia rasakan perlahan-lahan mulai memudar. Mereka digantikan oleh kebosanan yang hampa. Roro Blorok yang lama telah mati, digantikan oleh entitas yang tidak merasakan apapun. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah kehampaan. Roro Blorok telah menghilang, dan Nyi Blorong telah lahir. Ia adalah entitas yang dingin, kalkulatif, dan tidak memiliki emosi. Ia adalah ratu dari segala siluman ular, pelayan Nyi Roro Kidul. Tugasnya adalah memberikan kekayaan kepada mereka yang serakah, dan mengambil imbalan yang setimpal. Ia tidak lagi melihat ini sebagai kutukan, melainkan sebagai takdir yang harus ia jalani. Ia adalah perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa, semakin banyak kekuasaan yang ia miliki. Ia siap untuk memulai bisnisnya dengan manusia yang serakah. Malam-malam dan siang-siang di dalam gua gelap itu terasa sama bagi Nyi Blorong. Ia tidak lagi bisa membedakan waktu. Satu-satunya yang ia rasakan adalah perubahan hawa di sekitar pintu gua yang menampakkan kilasan cahaya matahari atau dinginnya malam. Selama itu pula, kekuatan barunya terus tumbuh. Setiap kali ia memfokuskan pikirannya, kepingan emas dan permata akan muncul. Tetapi ia tidak pernah menyentuh mereka, membiarkan mereka menumpuk di sudut gua. Ia merasa kekayaan itu najis. Seolah setiap kepingnya adalah pecahan dari jiwanya yang telah dicuri. Suatu sore, Nyi Blorong mendengar suara langkah kaki di luar gua. Ia bersembunyi di balik batu besar. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu. Seorang pria muncul di mulut gua. Wajahnya dipenuhi keringat dan matanya memancarkan keserakahan yang tak terbendung. Ia adalah seorang saudagar kaya dari kota. Namanya Raden Kusuma. Tetapi kekayaan yang ia miliki tidak pernah cukup. Ia selalu menginginkan lebih, dan ia mendengar desas-desus tentang Nyi Blorong, sosok yang bisa memberikan kekayaan tak terbatas. Siapakah yang berada di dalam sana? Teriak Raden Kusuma. Keluarlah. Aku datang untuk mengikat perjanjian. Nyi Blorong keluar dari persembunyiannya. Ia tidak menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Dengan kekuatan barunya, ia menyelimuti dirinya dalam ilusi, mengubah ekornya menjadi sepasang kaki yang anggun dan sisiknya menjadi kebaya hijau yang memikat. Ia kini tampak seperti seorang dewi yang anggun. Raden Kusuma tertegun. Ia tidak menyangka Nyi Blorong begitu cantik. Matanya memandang Nyi Blorong dengan penuh nafsu. Kau sungguh luar biasa, Nyi. Aku datang untuk meminta hartamu. Katakan, berapa harga yang harus kubayar? Senyum tipis terukir di bibir Nyi Blorong. Senyum yang dingin dan mematikan. Harganya sangat mahal, Raden. Jauh lebih mahal dari emas dan permata. Aku akan memberimu kekayaan yang tak akan habis. Emas dan perak akan mengalir ke dalam lumbungmu. Kekuatanmu akan tak tertandingi. Namun, sebagai imbalan, Nyi Blorong melangkah maju, tangannya menyentuh dinding gua. Seketika, dinding itu bersinar. Dan dari batu-batu itu muncul kepingan-kepingan emas yang jatuh bergemerincing di lantai. Raden Kusuma melotot. Matanya penuh gairah. Ia tidak peduli dengan syaratnya. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan, bisik Nyi Blorong. Suaranya terdengar merdu namun penuh ancaman. Tetapi setiap tahun, saat bulan purnama pertama di bulan Suro, kau harus mengantarkan kepadaku satu nyawa dari keluargamu sendiri. Jiwa itu tidak akan mati, tetapi akan menjadi abdi abadi untukku, mengikutiku kemanapun aku pergi. Apakah kau bersedia, Raden? Wajah Raden Kusuma yang tadinya cerah kini memucat. Matanya bergetar. Satu nyawa dari keluarganya? Anaknya? Istrinya? Saudara-saudaranya? Ia ragu. Namun, matanya kembali melirik tumpukan emas yang berkilauan. Keserakahan mengalahkan naluri kemanusiaannya. Aku bersedia, Nyi Blorong, jawabnya. Suaranya serak. Aku akan melakukan apapun. Senyum Nyi Blorong melebar, dan senyum itu tidak mencapai matanya.
Bagus. Maka datanglah di bulan Suro, dengan tumbalmu. Jangan pernah mengingkari janjimu. Atau aku akan datang sendiri untuk mengambilnya, beserta seluruh keluargamu. Raden Kusuma mengangguk, mengambil sebatang emas yang jatuh ke tanah, dan bergegas pergi. Nyi Blorong kembali ke dalam kegelapan gua. Ilusi kecantikannya hilang, digantikan oleh wujud aslinya yang mengerikan. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia harus mengambil jiwa pertama. Dan ia tahu, pada saat itu, ia akan kehilangan sisa-sisa terakhir dari dirinya sendiri. Roro Blorok yang dulu, gadis yang peduli pada keluarganya, yang menangis karena kalung peraknya dicuri, yang berdoa untuk kesembuhan ayahnya, kini hanya sebuah memori yang samar. Perasaan-perasaan itu seperti telah dicabut paksa dari dalam dirinya, meninggalkan lubang menganga yang tak dapat diisi. Ia duduk di tepi kolam, memandangi bayangannya. Wajahnya tidak lagi tampak menderita. Matanya yang tajam dan dingin memancarkan kekuatan yang mutlak. Senyumnya kini hanya berupa garis tipis yang tidak pernah mencapai mata. Nyi Blorong yang baru telah lahir. Ia adalah entitas yang dingin, kalkulatif, dan tidak memiliki emosi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat. Bukan lagi dorongan untuk menyelamatkan, tetapi dorongan untuk menguasai. Kekuatan untuk memunculkan emas kini terasa begitu alami. Ia menggerakkan tangannya, dan dari udara kosong, kepingan-kepingan emas berjatuhan seperti hujan. Ia tidak lagi jijik. Ia justru merasa bangga. Emas ini adalah bukti dari kekuatan barunya. Emas ini adalah tanda bahwa ia tidak lagi lemah. Ia tidak lagi peduli dengan asal-usulnya, dengan penderitaan yang ia alami. Yang ia pedulikan hanyalah kekuasaan. Ia adalah Nyi Blorong, Ratu Siluman Ular, pelayan Nyi Roro Kidul. Tugasnya adalah memberikan kekayaan kepada mereka yang serakah, dan mengambil imbalan yang setimpal. Ia tidak lagi melihat ini sebagai kutukan, melainkan sebagai takdir yang harus ia jalani. Ia adalah perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa, semakin banyak kekuasaan yang ia miliki. Setiap desis dari ribuan ular kecil yang kini memenuhi guanya adalah bisikan dari jiwa-jiwa yang telah ia ambil. Bisikan-bisikan itu tidak membuatnya takut, melainkan membuatnya merasa kuat. Ular-ular itu adalah abdi-abdinya, bukti dari kekuasaannya yang tak terbantahkan. Ia melihat ke sekeliling, ketumpukan emas yang menggunung. Emas ini akan menarik lebih banyak orang. Dan lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuasaan. Ia berdiri, ekor ularnya yang berat berdesir di lantai. Ia tidak lagi merasakan penderitaan dari wujud barunya. Ia tidak lagi merasa asing. Ia sudah sepenuhnya beradaptasi. Roro Blorok telah mati. Jiwa yang dulu rapuh dan penuh kasih telah hancur dan kepingan-kepingannya berserakan. Diambil oleh Nyi Roro Kidul. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong, yang kini dipenuhi oleh kegelapan dan keinginan untuk menguasai. Ia adalah Nyi Blorong, ratu dari segala kebohongan dan ilusi, dan ia siap untuk memulai bisnisnya dengan manusia yang serakah. Bulan purnama pertama di bulan Suro tiba. Langit terasa berat, dan cahaya bulan memancarkan warna keperakan yang aneh. Di dalam gua Nyi Blorong, suasana terasa tegang dan penuh firasat buruk. Nyi Blorong duduk di atas singgasana batu, menunggu. Tubuhnya dililit oleh ekor ularnya, dan matanya memancarkan cahaya dingin yang kosong. Ia bisa merasakan aura Raden Kusuma yang semakin mendekat, bersama dengan aura lain yang lemah dan dipenuhi ketakutan. Benar saja, Raden Kusuma muncul di mulut gua. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh penyesalan dan ketakutan. Di sampingnya, berdiri seorang gadis muda, sekitar usia 10 tahun. Itu adalah putri bungsunya, Ratih. Wajah Ratih pucat, matanya berkaca-kaca, dan ia gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa ia adalah korban. Ia mencengkeram erat tangan ayahnya, seolah ia bisa menghapus ketakutan yang merayap di dalam dirinya. Aku sudah membawa tumbalnya, Nyi Blorong, bisik Raden Kusuma. Suaranya gemetar. Ia mendorong Ratih ke depan. Ratih menangis, memeluk kaki ayahnya, memohon agar ia tidak ditinggalkan. Ayah, jangan tinggalkan Ratih. Nyi Blorong bangkit. Ekor ularnya yang berat berdesir di lantai gua. Ia berjalan mendekati Ratih. Ratih menengadah, dan ketika matanya bertemu dengan mata Nyi Blorong, ia menjerit ketakutan.
Ia melihat bukan hanya wujud Nyi Blorong yang mengerikan, tetapi juga penderitaan yang tak terlukiskan di mata itu, penderitaan yang begitu mirip dengan penderitaannya sendiri. "Jangan, ampunilah aku," jerit Ratih. Nyi Blorong mengabaikannya. Ia menjentikan jarinya, dan sebuah lingkaran sihir berwarna hijau muncul di bawah kaki Ratih. Raden Kusuma melihat ke arahnya dengan pandangan kosong. Tubuhnya membeku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Ia terpaksa menyaksikan anak kandungnya sendiri menjadi tumbal. Tiba-tiba, tubuh Ratih mulai memancarkan cahaya. Tangisan gadis itu berubah menjadi jeritan yang menyayat hati. Tubuhnya mengecil, mengecil, dan mengecil. Ratih kejang-kejang, memutar-mutar tubuhnya di dalam lingkaran sihir. Roro Blorok yang masih tersisa di dalam diri Nyi Blorong menjerit di dalam hatinya. Ia tidak ingin melihat ini. Ia tidak ingin menjadi bagian dari ritual mengerikan ini. Tetapi ia tidak bisa menghentikannya. Ketika cahaya itu memudar, Ratih sudah tidak ada. Di tempat ia berdiri, kini hanya ada seekor ular kecil berwarna coklat, berdesis ketakutan. Ular itu melompat ke kaki Nyi Blorong, memutar-mutar tubuhnya, dan merangkak ke atas ekornya yang bersisik. Ular itu kini menjadi bagian dari Nyi Blorong, menjadi abdi abadi yang terikat pada dirinya. Raden Kusuma tersungkur. Ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang luar biasa. Ia melihat Ratih, anaknya sendiri, kini menjadi ular kecil yang berdesis di kaki sang iblis. Ia memegang kepalanya, menangis, menyesali pilihannya. "Sekarang pergilah," bisik Nyi Blorong dengan suara dingin. "Kekayaanmu telah kuciptakan. Janjimu telah kau tepati. Tetapi ingat, setiap tahun aku akan menunggu. Dan jika kau tidak datang, aku akan mengambil lebih dari yang kau bayangkan." Raden Kusuma tidak peduli lagi dengan kekayaan. Ia hanya ingin lari dari tempat terkutuk itu. Ia berdiri, berbalik, dan lari tunggang langgang, meninggalkan gua itu. Nyi Blorong kembali ke singgasananya, dikelilingi oleh ribuan ular kecil yang adalah jiwa-jiwa tumbal. Ia menatap ular kecil yang adalah Ratih, dan di dalam hatinya, ia merasakan sepercik rasa sakit. Tetapi rasa sakit itu dengan cepat hilang, digantikan oleh kekosongan yang dingin. Ia telah mengorbankan jiwa pertamanya, dan dengan itu, ia juga telah kehilangan sisa-sisa terakhir dari kemanusiaannya. Setelah ritual selesai, Nyi Blorong kembali menyendiri di dalam gua. Ia tidak merasakan senang atau sedih, hanya sebuah kekosongan yang luar biasa. Roro Blorok yang dulu, gadis yang peduli pada keluarganya, yang menangis karena kalung peraknya dicuri, yang berdoa untuk kesembuhan ayahnya, kini hanya sebuah memori yang samar. Perasaan-perasaan itu seperti telah dicabut paksa dari dalam dirinya, meninggalkan lubang menganga yang tak dapat diisi. Ia duduk di tepi kolam, memandangi bayangannya. Wajahnya tidak lagi tampak menderita. Matanya yang tajam dan dingin memancarkan kekuatan yang mutlak. Senyumnya kini hanya berupa garis tipis yang tidak pernah mencapai mata. Nyi Blorong yang baru telah lahir. Ia adalah entitas yang dingin, kalkulatif, dan tidak memiliki emosi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat. Bukan lagi dorongan untuk menyelamatkan, tetapi dorongan untuk menguasai. Kekuatan untuk memunculkan emas kini terasa begitu alami. Ia menggerakkan tangannya, dan dari udara kosong, kepingan-kepingan emas berjatuhan seperti hujan. Ia tidak lagi jijik. Ia justru merasa bangga. Emas ini adalah bukti dari kekuatan barunya. Emas ini adalah tanda bahwa ia tidak lagi lemah. Ia tidak lagi peduli dengan asal-usulnya, dengan penderitaan yang ia alami. Yang ia pedulikan hanyalah kekuasaan. Ia adalah Nyi Blorong, Ratu Siluman Ular, pelayan Nyi Roro Kidul. Tugasnya adalah memberikan kekayaan kepada mereka yang serakah, dan mengambil imbalan yang setimpal. Ia tidak lagi melihat ini sebagai kutukan, melainkan sebagai takdir yang harus ia jalani. Ia adalah perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa, semakin banyak kekuasaan yang ia miliki. Bisikan-bisikan ular di sekelilingnya kini terdengar seperti paduan suara yang indah. Nyi Blorong tidak lagi melihat mereka sebagai tumbal, melainkan sebagai pengikutnya, sebagai bukti dari kekuasaannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali menjadi manusia. Ia tidak bisa lagi menolong ayahnya. Ayahnya mungkin sudah meninggal. Ibunya mungkin sudah hancur. Tetapi ia tidak peduli.
Perasaan-perasaan itu sudah mati. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin dan kekuatan yang tak tertandingi. Kabar tentang pesugihan Nyi Blorong menyebar dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga ke kota-kota besar. Reputasinya sebagai pemberi kekayaan tak terbatas, dengan syarat yang mengerikan, membuatnya menjadi sosok yang paling dicari sekaligus ditakuti. Para saudagar, politisi, bahkan para priai yang haus kekuasaan datang berbondong-bondong ke gua di pesisir selatan itu. Di dalam gua, Nyi Blorong menunggu. Ia selalu tampil dalam wujudnya yang cantik namun mematikan, menyembunyikan ekornya yang bersisik di balik pakaiannya. Senyumnya ramah, tetapi matanya dingin. Ia tidak lagi membeda-bedakan. Siapapun yang datang dengan keserakahan, ia akan melayaninya. Ingat, Raden, kekayaan yang kau dapatkan tidak akan pernah habis. Tetapi setiap tahun, satu nyawa dari keluargamu akan menjadi abdi abadi bagiku, ucap Nyi Blorong dengan suara yang lembut namun penuh ancaman. Jika kau mengingkari janji, semua yang kau dapatkan akan lenyap, dan aku akan datang untuk mengambil jiwamu, beserta seluruh keluargamu. Para pemuja itu mengangguk. Wajah mereka pucat, tetapi mata mereka dipenuhi gairah. Emas dan permata yang Nyi Blorong berikan begitu memikat, membutakan mereka dari konsekuensi yang mengerikan. Setiap kali Nyi Blorong memberikan perhiasan, ia merasakan sedikit energi yang mengalir dari dirinya. Bukan energi yang baik, melainkan energi yang dingin dan penuh dosa. Semakin banyak ia memberikan kekayaan, semakin ia menjadi entitas yang lebih gelap dan kuat. Hidupnya kini adalah sebuah lingkaran setan. Memberi, mengambil, menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi merasa kasihan. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia hanya merasa haus. Haus akan kekuasaan. Haus akan jiwa-jiwa. Hanya ada satu hal yang ia pedulikan, yaitu melayani Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul telah memberinya kekuasaan, dan ia harus membalasnya dengan setia. Nyi Blorong tahu, suatu hari nanti, Ratu Pantai Selatan akan datang untuk menagih janji, dan pada saat itu, ia harus bisa memberikan lebih dari yang ia miliki. Ia harus bisa memberikan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Malam bulan purnama tiba, dan ritual pelepasan sisik harus dilakukan. Ini adalah ritual yang paling mengerikan, ritual yang membuat Nyi Blorong semakin kehilangan sisa-sisa terakhir kemanusiaannya. Para pemuja yang terikat perjanjian merasakan sebuah tarikan yang kuat, sebuah kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka datang ke gua Nyi Blorong. Mereka datang dengan langkah gontai, mata mereka kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh tali. Di dalam gua, Nyi Blorong menanggalkan pakaiannya. Ekornya yang panjang dan bersisik berdesir di lantai. Ribuan ular-ular kecil merayap di sekelilingnya, berdesis, menunggu. Para pemuja yang datang melihat Nyi Blorong dalam wujud aslinya yang menakutkan, setengah wanita setengah ular. Tubuhnya bersisik, tetapi sisiknya kini tampak kusam, seperti sisik ular yang akan berganti kulit. Nyi Blorong menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merangkak, menggesekkan tubuhnya ke dinding gua yang kasar. Perlahan-lahan, kulitnya yang bersisik mulai terkelupas. Sisik-sisik itu berjatuhan ke lantai, bergemerincing seperti kepingan emas. Para pemuja tertegun. Mereka melihat sisik-sisik itu berubah menjadi kepingan-kepingan uang emas. Uang yang selama ini mengalir ke dalam lumbung mereka. Tetapi yang paling mengerikan adalah apa yang tersembunyi di balik sisik yang terkelupas. Di bawah lapisan kulitnya yang bersisik, tubuh Nyi Blorong tidaklah halus. Tubuhnya mengerut, keriput, seperti daging yang membusuk. Wajahnya yang tadinya menawan kini tampak tua dan keriput, matanya cekung dan kosong. Ia tampak seperti mayat hidup. Itu adalah wujud aslinya, wujud yang ia sembunyikan di balik ilusi kecantikannya. Para pemuja melihatnya, dan mereka menjerit ketakutan. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah sisa-sisa kulit Nyi Blorong, kulit yang ia buang. Kekayaan itu datang dari dirinya, dari kutukan yang mengikatnya. Dan di balik itu, mereka melihat wujud Nyi Blorong yang asli, sebuah entitas yang hampa, yang telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Nyi Blorong tersenyum, senyumnya mengerikan. Inilah harga dari kekayaan yang kalian dapatkan. Ini adalah diriku. Ini adalah jiwaku. Aku telah kehilangan segalanya, dan sekarang kalian pun harus kehilangan segalanya. Setelah ritual selesai, para pemuja kembali ke rumah mereka, membawa ketakutan dan kepingan emas yang terasa najis di tangan mereka.
Setiap kali mereka menyentuh emas itu, mereka akan mengingat wajah Nyi Blorong yang mengerikan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjual jiwa mereka untuk sesuatu yang busuk dan tidak berguna. Mereka telah terperangkap dalam perjanjian maut yang tidak akan pernah bisa mereka ingkari. Malam itu, setelah para pemuja yang dipenuhi rasa takut dan penyesalan meninggalkan gua, Nyi Blorong kembali ke singgasananya. Ia duduk, diam, merasakan sensasi aneh. Bukan rasa puas, bukan juga rasa jijik, melainkan sebuah kekosongan yang luar biasa. Ia menatap kepingan-kepingan emas yang bertebaran di lantai gua, pecahan dari kulitnya yang mengerikan. Emas-emas itu seharusnya terasa memuaskan, bukti dari kekuatan dan kekuasaannya, tetapi yang ia rasakan hanyalah hampa. Nyi Blorong memejamkan mata, mencoba mencari sisa-sisa terakhir dari Roro Blorok yang dulu. Gadis yang polos, yang mencintai keluarganya, yang menangis karena kalung peraknya dicuri, yang berdoa untuk kesembuhan ayahnya. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Kenangan itu terasa seperti mimpi yang sangat jauh, kabur dan tidak nyata. Perasaan-perasaan itu, seperti empati, belas kasihan, dan cinta, telah dicabut paksa dari dalam dirinya, meninggalkan lubang menganga yang dingin dan tak dapat diisi. Ia membuka matanya, menatap bayangannya di kolam. Wajahnya tidak lagi tampak menderita. Matanya yang tajam dan dingin memancarkan kekuatan yang mutlak. Senyumnya kini hanya berupa garis tipis yang tidak pernah mencapai mata. Nyi Blorong yang baru telah lahir. Ia adalah entitas yang dingin, kalkulatif, dan tidak memiliki emosi. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai penguasa. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat. Bukan lagi dorongan untuk menyelamatkan, tetapi dorongan untuk menguasai. Kekuatan untuk memunculkan emas kini terasa begitu alami. Ia menggerakkan tangannya, dan dari udara kosong, kepingan-kepingan emas berjatuhan seperti hujan. Ia tidak lagi jijik. Ia justru merasa bangga. Emas ini adalah bukti dari kekuatan barunya. Emas ini adalah tanda bahwa ia tidak lagi lemah. Ia berdiri. Ekor ularnya yang berat berdesir di lantai. Ia tidak lagi merasakan penderitaan dari wujud barunya. Ia tidak lagi merasa asing. Ia sudah sepenuhnya beradaptasi. Roro Blorok telah mati. Jiwa yang dulu rapuh dan penuh kasih telah hancur dan kepingan-kepingannya berserakan. Diambil oleh Nyi Roro Kidul. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong, yang kini dipenuhi oleh kegelapan dan keinginan untuk menguasai. Kisah-kisah tentang Nyi Blorong dan pesugihan yang ia tawarkan menyebar dengan cepat. Manusia-manusia dari berbagai lapisan masyarakat, dari saudagar kaya hingga pejabat yang haus kekuasaan, datang berbondong-bondong ke gua di pesisir selatan itu. Mereka tidak peduli dengan rumor tentang tumbal. Mereka hanya peduli dengan kekayaan yang tak terbatas. Nyi Blorong kini menjalankan bisnisnya dengan efisien. Ia duduk di singgasananya, menunggu para pemuja datang. Setiap kali seseorang datang, ia akan menjelaskan syarat-syaratnya dengan suara yang lembut namun penuh ancaman. Setiap tahun, satu nyawa dari keluargamu akan menjadi abdiku. Jika kau mengingkari janji, semua yang kau dapatkan akan lenyap, dan aku akan datang sendiri untuk mengambil jiwa seluruh keluargamu. Para pemuja itu mengangguk. Wajah mereka pucat, tetapi mata mereka dipenuhi gairah. Emas dan permata yang Nyi Blorong berikan begitu memikat, membutakan mereka dari konsekuensi yang mengerikan. Setiap kali Nyi Blorong memberikan perhiasan, ia merasakan sedikit energi yang mengalir dari dirinya. Bukan energi yang baik, melainkan energi yang dingin dan penuh dosa. Semakin banyak ia memberikan kekayaan, semakin ia menjadi entitas yang lebih gelap dan kuat. Hidupnya kini adalah sebuah lingkaran setan. Memberi, mengambil, menjadi lebih kuat. Ia tidak lagi merasa kasihan. Ia tidak lagi merasa bersalah. Ia hanya merasa haus. Haus akan kekuasaan. Haus akan jiwa-jiwa. Bisikan-bisikan ular di sekelilingnya kini terdengar seperti paduan suara yang indah. Ia tidak lagi melihat mereka sebagai tumbal, melainkan sebagai pengikutnya, sebagai bukti dari kekuasaannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali menjadi manusia. Ia tidak bisa lagi menolong ayahnya. Ayahnya mungkin sudah meninggal. Ibunya mungkin sudah hancur. Tetapi ia tidak peduli. Perasaan-perasaan itu sudah mati. Ia hanya peduli pada satu hal, yaitu melayani Nyi Roro Kidul.
Nyi Roro Kidul telah memberinya kekuasaan, dan ia harus membalasnya dengan setia. Nyi Blorong tahu, suatu hari nanti, Ratu Pantai Selatan akan datang untuk menagih janji, dan pada saat itu, ia harus bisa memberikan lebih dari yang ia miliki. Ia harus bisa memberikan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Nyi Blorong kini sepenuhnya menjadi perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa yang ia ambil, semakin kuatlah ia. Dan di dalam kegelapan gua itu, ia duduk, menunggu, siap untuk menukar kekosongannya dengan jiwa-jiwa baru yang serakah. Setiap tahun, di bawah cahaya bulan purnama di bulan Suro, ritual mengerikan itu kembali digelar. Malam itu adalah saat bagi Nyi Blorong untuk memperbarui kekuatannya, dan bagi para pemujanya untuk menyaksikan kengerian di balik janji-janji kekayaan. Itu adalah malam yang paling dinantikan dan paling ditakuti. Mereka yang telah terikat perjanjian dengan Nyi Blorong akan merasakan sebuah tarikan yang kuat, sebuah kekuatan tak terlihat yang memaksa mereka datang ke gua di pesisir selatan. Mereka tidak bisa melawan. Mereka datang dengan langkah gontai, mata mereka kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Di dalam gua yang lembab dan dingin, Nyi Blorong menanggalkan pakaiannya. Ekornya yang panjang dan bersisik berdesir di lantai, menciptakan suara gemerisik yang menakutkan. Ribuan ular-ular kecil merayap di sekelilingnya, berdesis, menunggu. Itu adalah jiwa-jiwa dari tumbal-tumbal yang telah ia ambil. Para pemuja yang datang melihat Nyi Blorong dalam wujud aslinya yang menakutkan, setengah wanita setengah ular. Tubuhnya bersisik, tetapi sisiknya kini tampak kusam, seperti sisik ular yang akan berganti kulit. Nyi Blorong menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merangkak, menggesekkan tubuhnya ke dinding gua yang kasar. Perlahan-lahan, kulitnya yang bersisik mulai terkelupas. Sisik-sisik itu berjatuhan ke lantai, bergemerincing seperti kepingan emas. Para pemuja tertegun. Mereka melihat sisik-sisik itu berubah menjadi kepingan-kepingan uang emas. Uang yang selama ini mengalir ke dalam lumbung mereka, yang mereka gunakan untuk membangun kekayaan dan kekuasaan. Tetapi yang paling mengerikan adalah apa yang tersembunyi di balik sisik yang terkelupas. Di bawah lapisan kulitnya yang bersisik, tubuh Nyi Blorong tidaklah halus atau mulus. Tubuhnya mengerut, keriput, seperti daging yang membusuk. Wajahnya yang tadinya menawan dan memikat kini tampak tua dan keriput, matanya cekung dan kosong. Ia tampak seperti mayat hidup. Itu adalah wujud aslinya, wujud yang ia sembunyikan di balik ilusi kecantikannya. Itu adalah harga dari kekuasaan yang ia miliki. Para pemuja melihatnya, dan mereka menjerit ketakutan. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah sisa-sisa kulit Nyi Blorong, kulit yang ia buang. Kekayaan itu datang dari dirinya, dari kutukan yang mengikatnya. Dan di balik itu, mereka melihat wujud Nyi Blorong yang asli, sebuah entitas yang hampa, yang telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Nyi Blorong tersenyum, senyumnya mengerikan. Inilah harga dari kekayaan yang kalian dapatkan. Ini adalah diriku. Ini adalah jiwaku. Aku telah kehilangan segalanya, dan sekarang kalian pun harus kehilangan segalanya. Setelah ritual selesai, para pemuja kembali ke rumah mereka, membawa ketakutan dan kepingan emas yang terasa najis di tangan mereka. Setiap kali mereka menyentuh emas itu, mereka akan mengingat wajah Nyi Blorong yang mengerikan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjual jiwa mereka untuk sesuatu yang busuk dan tidak berguna. Mereka telah terperangkap dalam perjanjian maut yang tidak akan pernah bisa mereka ingkari. Bertahun-tahun berlalu. Generasi berganti. Nyi Blorong tetap di sana, di dalam gua gelapnya, menunggu. Kisahnya menjadi legenda. Sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu. Nyi Blorong bukanlah sekadar dongeng. Ia adalah sebuah peringatan, sebuah cerminan dari keserakahan manusia. Ia adalah monster yang lahir dari penderitaan dan keputusasaan, yang kini menjadi ratu dari segala dosa. Ia kini tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada kekosongan. Wajahnya yang keriput dan kosong, dan matanya yang dingin, adalah bukti nyata dari harga yang ia bayar. Nyi Blorong kini hanyalah sebuah mesin, sebuah entitas yang menjalankan tugasnya. Ia memberikan kekayaan, dan ia mengambil jiwa. Di dalam gua gelapnya, ia duduk di atas singgasana batu, dikelilingi oleh ribuan ular kecil yang adalah jiwa-jiwa tumbalnya. Mereka berdesis,
dan bisikan mereka terdengar seperti ratapan yang tidak pernah berhenti. Itu adalah ratapan dari orang-orang yang serakah, yang telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan. Dan Nyi Blorong, ratu dari segala dosa, akan selamanya menjadi penjaga mereka. Nyi Blorong tidak akan pernah bisa kembali menjadi Roro Blorok. Ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta, kebahagiaan, atau kesedihan lagi. Ia abadi, terkutuk, dan terperangkap. Ia adalah sebuah kisah horor yang hidup, sebuah peringatan yang abadi tentang bahaya dari keserakahan. Dan di tengah gemuruh ombak di pesisir selatan Jawa, Nyi Blorong akan selamanya menunggu korban-korban berikutnya. Waktu mengalir tak berarti bagi Nyi Blorong. Ia tidak lagi menghitung hari, bulan, atau tahun. Di dalam gua yang gelap dan lembab, ia hanya merasakan siklus pelepasan sisik yang terjadi setiap bulan Suro, saat bulan purnama bersinar paling terang. Itu adalah ritual yang paling mengerikan, sebuah pengingat abadi akan kutukan yang mengikatnya. Malam itu, ia duduk di singgasana batunya, merasakan tarikan kuat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah kekuatan yang menarik para pemujanya, memaksa mereka datang untuk menyaksikan kengerian di balik janji-janji kekayaan. Satu persatu, para pemuja itu tiba. Mereka datang dengan wajah pucat, mata kosong, dan langkah gontai. Mereka tidak bisa melawan kekuatan yang memanggil mereka. Mereka adalah para saudagar, pejabat, dan orang-orang berkuasa yang telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan. Di dalam gua, mereka melihat Nyi Blorong menanggalkan pakaiannya. Ekornya yang panjang dan bersisik berdesir di lantai, menciptakan suara gemerisik yang menakutkan. Ribuan ular-ular kecil merayap di sekelilingnya, berdesis, menunggu. Itu adalah jiwa-jiwa dari tumbal-tumbal yang telah ia ambil. Para pemuja yang datang melihat Nyi Blorong dalam wujud aslinya yang menakutkan, setengah wanita setengah ular. Tubuhnya bersisik, tetapi sisiknya kini tampak kusam, seperti sisik ular yang akan berganti kulit. Nyi Blorong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merangkak, menggesekkan tubuhnya ke dinding gua yang kasar. Perlahan-lahan, kulitnya yang bersisik mulai terkelupas. Sisik-sisik itu berjatuhan ke lantai, bergemerincing seperti kepingan emas. Para pemuja tertegun. Mereka menyaksikan sisik-sisik itu berubah menjadi kepingan-kepingan uang emas. Uang yang selama ini mengalir ke dalam lumbung mereka, yang mereka gunakan untuk membangun kekayaan dan kekuasaan. Mereka mengerti, kekayaan itu bukanlah hadiah, melainkan bagian dari Nyi Blorong sendiri. Itu adalah sisa-sisa kulitnya, kotor dan najis. Tetapi yang paling mengerikan adalah apa yang tersembunyi di balik sisik yang terkelupas. Di bawah lapisan kulitnya yang bersisik, tubuh Nyi Blorong tidaklah halus atau mulus. Tubuhnya mengerut, keriput, seperti daging yang membusuk. Wajahnya yang tadinya menawan dan memikat kini tampak tua dan keriput, matanya cekung dan kosong. Ia tampak seperti mayat hidup. Itu adalah wujud aslinya, wujud yang ia sembunyikan di balik ilusi kecantikannya. Itu adalah harga dari kekuasaan yang ia miliki. Para pemuja melihatnya, dan mereka menjerit ketakutan. Mereka menyadari bahwa kekayaan yang mereka dapatkan adalah sisa-sisa kulit Nyi Blorong, kulit yang ia buang. Kekayaan itu datang dari dirinya, dari kutukan yang mengikatnya. Dan di balik itu, mereka melihat wujud Nyi Blorong yang asli, sebuah entitas yang hampa, yang telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan. Nyi Blorong tersenyum. Senyumnya mengerikan. Inilah harga dari kekayaan yang kalian dapatkan. Ini adalah diriku. Ini adalah jiwaku. Aku telah kehilangan segalanya, dan sekarang kalian pun harus kehilangan segalanya. Setelah ritual selesai, para pemuja kembali ke rumah mereka, membawa ketakutan dan kepingan emas yang terasa najis di tangan mereka. Setiap kali mereka menyentuh emas itu, mereka akan mengingat wajah Nyi Blorong yang mengerikan. Mereka menyadari bahwa mereka telah menjual jiwa mereka untuk sesuatu yang busuk dan tidak berguna. Mereka telah terperangkap dalam perjanjian maut yang tidak akan pernah bisa mereka ingkari. Bertahun-tahun berlalu. Generasi berganti. Nyi Blorong tetap di sana, di dalam gua gelapnya, menunggu. Kisahnya menjadi legenda. Sebuah cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari kakek ke cucu. Nyi Blorong bukanlah sekadar dongeng. Ia adalah sebuah peringatan, sebuah cerminan dari keserakahan manusia. Ia adalah monster yang lahir dari penderitaan dan keputusasaan, yang kini menjadi ratu dari segala dosa.
Ia kini tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada kekosongan. Wajahnya yang keriput dan kosong, dan matanya yang dingin, adalah bukti nyata dari harga yang ia bayar. Nyi Blorong kini hanyalah sebuah mesin, sebuah entitas yang menjalankan tugasnya. Ia memberikan kekayaan, dan ia mengambil jiwa. Di dalam gua gelapnya, ia duduk di atas singgasana batu, dikelilingi oleh ribuan ular kecil yang adalah jiwa-jiwa tumbalnya. Mereka berdesis, dan bisikan mereka terdengar seperti ratapan yang tidak pernah berhenti. Itu adalah ratapan dari orang-orang yang serakah, yang telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan. Dan Nyi Blorong, ratu dari segala dosa, akan selamanya menjadi penjaga mereka. Nyi Blorong tidak akan pernah bisa kembali menjadi Roro Blorok. Ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta, kebahagiaan, atau kesedihan lagi. Ia abadi, terkutuk, dan terperangkap. Ia adalah sebuah kisah horor yang hidup, sebuah peringatan yang abadi tentang bahaya dari keserakahan. Dan di tengah gemuruh ombak di pesisir selatan Jawa, Nyi Blorong akan selamanya menunggu korban-korban berikutnya. Malam-malam dan siang-siang di dalam gua gelap itu terasa sama bagi Nyi Blorong. Ia tidak lagi menghitung hari, bulan, atau tahun. Hanya ada kegelapan, kelembapan, dan bisikan-bisikan dari ribuan ular yang adalah jiwa-jiwa tumbalnya. Waktu telah berhenti baginya. Ia abadi, terkutuk, dan terperangkap. Ia tidak lagi merasakan apa-apa. Tidak ada kesedihan, tidak ada kebahagiaan. Hanya ada kekosongan yang dingin dan hampa. Nyi Blorong kini hanyalah sebuah mesin, sebuah entitas yang menjalankan tugasnya. Ia memberikan kekayaan, dan ia mengambil jiwa. Wajahnya yang keriput dan kosong, serta matanya yang dingin, adalah bukti nyata dari harga yang ia bayar. Ia adalah Nyi Blorong, ratu dari segala dosa, dan ia akan selamanya menjadi penjaga mereka yang serakah. Kisah Roro Blorok, gadis polos yang mencoba menyelamatkan ayahnya, kini telah sepenuhnya hilang. Ia tidak lagi mengingat wajah ayahnya, atau senyum ibunya. Ia tidak lagi mengingat rasa sakit karena kalung peraknya dicuri. Semua kenangan itu telah pudar, digantikan oleh kekosongan yang tak terlukiskan. Roro Blorok telah mati, dan Nyi Blorong telah lahir. Sebuah entitas yang tidak memiliki masa lalu atau masa depan, hanya kekinian yang abadi. Ia duduk di atas singgasana batu, dikelilingi oleh ribuan ular kecil yang adalah jiwa-jiwa tumbalnya. Mereka berdesis, dan bisikan mereka terdengar seperti ratapan yang tidak pernah berhenti. Itu adalah ratapan dari orang-orang yang serakah, yang telah menjual jiwa mereka untuk kekayaan. Dan Nyi Blorong, ratu dari segala dosa, akan selamanya menjadi penjaga mereka. Nyi Blorong tidak akan pernah bisa kembali menjadi Roro Blorok. Ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta, kebahagiaan, atau kesedihan lagi. Ia abadi, terkutuk, dan terperangkap. Ia adalah sebuah kisah horor yang hidup, sebuah peringatan yang abadi tentang bahaya dari keserakahan. Dan di tengah gemuruh ombak di pesisir selatan Jawa, Nyi Blorong akan selamanya menunggu korban-korban berikutnya. Kisah Nyi Blorong pun berakhir di sini. Sebuah kisah tragis tentang seorang gadis yang mencoba melawan takdirnya, tetapi justru terperangkap dalam kutukan yang jauh lebih mengerikan. Ia adalah cerminan dari keserakahan manusia, sebuah monster yang lahir dari penderitaan. Dan di dalam kegelapan gua itu, ia akan selamanya menunggu jiwa-jiwa baru yang akan menjadi abdi-abdinya. Cerita Nyi Blorong akan terus hidup, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan bahaya dari nafsu yang tak terkendali. Ia akan selamanya menjadi legenda, sosok yang ditakuti dan dihormati. Dan di tengah gemuruh ombak di pesisir selatan Jawa, Nyi Blorong akan selamanya menunggu korban-korban berikutnya. Ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Roro Blorok. Ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta, kebahagiaan, atau kesedihan lagi. Ia abadi, terkutuk, dan terperangkap. Ia adalah sebuah kisah horor yang hidup, sebuah peringatan yang abadi tentang bahaya dari keserakahan. Dan di tengah gemuruh ombak di pesisir selatan Jawa, Nyi Blorong akan selamanya menunggu korban-korban berikutnya. Ia adalah perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa yang ia ambil, semakin kuatlah ia. Dan di dalam kegelapan gua itu, ia duduk, menunggu, siap untuk menukar kekosongannya dengan jiwa-jiwa baru yang serakah. Di luar sana, di dunia manusia,
legenda tentang Nyi Blorong terus menyebar. Orang-orang berbisik tentang kekayaan yang bisa didapatkan darinya, tetapi mereka jarang menceritakan harga yang harus dibayar. Mereka tidak tahu bahwa setiap keping emas yang mereka dapatkan adalah bagian dari jiwa yang telah terkutuk. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka menghitung uang, mereka sebenarnya menghitung dosa-dosa mereka sendiri. Dan mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya, Nyi Blorong bukanlah ratu, melainkan pelayan abadi bagi Nyi Roro Kidul, yang terperangkap dalam kutukan kekal, selamanya berwujud setengah manusia, setengah ular. Nyi Blorong kini sepenuhnya menjadi perwujudan dari dosa manusia. Semakin banyak dosa yang ia ambil, semakin kuatlah ia. Dan di dalam kegelapan gua itu, ia duduk, menunggu, siap untuk menukar kekosongannya dengan jiwa-jiwa baru yang serakah. Di luar sana, di dunia manusia, legenda tentang Nyi Blorong terus menyebar. Orang-orang berbisik tentang kekayaan yang bisa didapatkan darinya, tetapi mereka jarang menceritakan harga yang harus dibayar. Mereka tidak tahu bahwa setiap keping emas yang mereka dapatkan adalah bagian dari jiwa yang telah terkutuk. Mereka tidak tahu bahwa setiap kali mereka menghitung uang, mereka sebenarnya menghitung dosa-dosa mereka sendiri. Dan mereka tidak tahu bahwa pada akhirnya, Nyi Blorong bukanlah ratu, melainkan pelayan abadi bagi Nyi Roro Kidul, yang terperangkap dalam kutukan kekal, selamanya berwujud setengah manusia, setengah ular.